Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita memasuki dari kajian kita selanjutnya, yaitu pembahasan masih mengenai di dalam kepribadian dan akhlak budi pekertinya Rasulullah SAW. Yang mana kita saat ini telah memasuki bab ke-31, yaitu tentang cara minumnya Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah mendengarkan yaitu bab ke-30, yaitu mengenai dari minuman yang diminum oleh Rasulullah SAW. Bagi yang baru bergabung, saya sarankan untuk menekan subscribe, karena subscribe masih berhubungan gratis, dan jangan lupa dukung channel saya dengan like. Dan yang baru bergabung, saya sarankan mendengarkan kajian-kajian saya sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman mengenai Rasulullah SAW secara maksimal. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kajian kita ini, kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita melanjutkan dari kajian kita, yaitu mengenal dari cara minumnya Rasulullah SAW. Babu ma ja'a fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mana menjelaskan cara minumnya kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan kabar, yaitu memberikan berita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzami wa huwa qa'imun. Syariba min zamzami wa huwa qa'imun. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam sambil berdiri. Minum air Zam-Zam sambil berdiri. Di sini diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW telah meminum air Zam-Zam sambil berdiri. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani dari Hushaim dari Asim al-Ahwal, sebagainya dari Sa'bi yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu menceritakan pengalaman kakeknya yang diterima dari bapaknya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku telah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan sambil duduk. Di sini dijelaskan bahwasanya ia mendapatkan dari kakeknya dan ia telah melihat bahwasanya Rasulullah SAW minum sambil berdiri maupun pernah sambil duduk. Jadi pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW minum dalam keadaan posisi berdiri dan minum dalam posisi duduk. Dan tentunya jika kita berdiri itu dalam keadaan yang betul-betul dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan yang tidak bisa duduk, karena penjelasan dari ulama-ulama mengenai hadis yang telah diceritakan Rasulullah SAW minum berdiri, mereka telah menegaskan bahwa Rasulullah SAW minum berdiri di saat minum air Zam-Zam. Adapun jika kita melakukan minum berdiri itu dalam keadaan yang mana di dalam hukum fikihnya, usul fikih dan lainnya, itu ada penjelasan yang lebih detail masalah minum berdiri. Kecuali di dalam darurat, adapun dalam darurat ini bermacam-macam kondisi, teman-teman. Tentunya itu kita akan membahasnya lain waktu jika kita membahas di dalam fikih
Itu di dalam kitab-kitab mengenai hukum. Adapun di dalam hukum di hadis ini pun dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah dalam kondisi berdiri dan pernah kondisi dalam duduk. Jika kita ingin minum dalam keadaan duduk, ingin meniru Rasulullah, tentu mendapatkan nilai lebih. Begitu juga dengan berdiri jika kita meniru dari kekasihnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ibnu Abbas radhiyallahu an bercerita, "Saqaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zamzama fasyariba wa huwa qaimun." Kutuangkan air Zam-Zam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meminumnya sedangkan beliau dalam keadaan berdiri. Beliau meminumnya sedangkan beliau dalam keadaan berdiri. Tentunya di sini Rasulullah SAW telah meminum air Zam-Zam. Jika kita tidak meminum Zam-Zam, alangkah baiknya kita melakukan dengan cara duduk. Namun dilihat lagi kondisi di dalam suatu tempat tersebut. Jika kita dalam kondisi yang terdesak dan lain-lainnya, maka agama tidak memberikan beban yang begitu berat, karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Itu di dalam hukum-hukum pun telah dibagi-bagi, ada hukum sunnah, makruh dan lain-lainnya, ada yang hukum haram, adapun setingkat adapun di dalam melakukan suatu hal yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, tentu ada dasarnya, yang mana kita mengikuti dari anjuran-anjuran ulama-ulama kita yang telah memberikan petunjuk melalui ilmunya yang telah dijaga dari wasilah ilmu mereka. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dari hadis selanjutnya, yaitu yang mana hadis tadi telah diriwayatkan oleh Ali bin Hujair dari Ibnu Mubarak, dari Asim al-Ahwal, dari Asy-Sya'bi, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. An-Nazal bin Sabrah radhiyallahu an bercerita, "Utiya Aliun karamallahu wajhah biqauzin min ma'in wa huwa fi rahbati fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi wa madmadha wastanshaqa wa masaha wajhahu wa zira'ahu wa ra'sahu summa syariba minhu wa huwa qa'imun wa huwa qala hadza wudu'u man lam yuhdits hakadza ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala." Karamallahu wajhah diberikan orang segayung air, yaitu satu gayung. Tak kala itu ia sedang berada di Rahbah, nama tempat yang berada di Kufah. Kemudian ia mengambil air itu dengan sedokan tangannya. Jadi air tersebut berada di dalam suatu tempat, sehingga beliau mengambil dari tangannya air dengan tangannya di dalam tempat tersebut. Adapun di dalam fikih tentunya sudah dijabarkan mengenai tentang bab wudhu satu mud, kurang lebih 1 mud. Saya lupa teman-teman berapa jumlah air yang digunakan, namun air yang digunakan sangat sedikit. Di sana pernah dijelaskan juga, banyak juga hadis-hadis menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mandi menggunakan air yang sangat sedikit. Sangat sedikit, ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan lebih bahkan sedikit. Wallahu a'lam. Yang saya ingat bahwa Rasulullah SAW pernah menggunakan air yang sedikit untuk bermandi janabat atau mandi besar. Bahkan Rasulullah SAW dengan berhemat menggunakan air berwudu dengan lebih sedikit daripada air janabat, air yang digunakan mandi besar. Dan di sini Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah memberikan suatu contoh. Beliau berwudu dengan diberikan satu air gayung dan kemudian diambilnya dengan tangannya diambil untuk menyempurnakan dari wudu tersebut. Kita selesaikan hadisnya, teman-teman.
Ia cuci kedua tangannya dan berkumur-kumur. Ia memasukkan air ke hidungnya, kemudian ia sapu mukanya dan membasuh kedua tangannya sampai hasta serta mengusap kepalanya. Setelah itu ia minum dari air itu sedangkan ia masih dalam keadaan berdiri. Jadi ia dalam keadaan berdiri, sisa dari wudhu air tersebut beliau minum dalam keadaan berdiri. Kemudian ia berkata, demikianlah cara berwudu atau membersihkan dirinya bagi orang yang tidak berhadas, atau demikianlah aku melihat Rasulullah SAW telah melakukan perbuatan demikian. Maksudnya di sini beliau melakukan yang mana wudu di atas wudu. Wallahu alam. Demikian penjelasan hadis ini kurang lebih wudu di atas wudu, dan wudunya ini hanya sehingga mengusap atas kepala. Wallahu alam. Ini yang dijelaskan oleh si rawi tersebut, bahwasanya Sayyidina Ali telah melihat dari Rasulullah SAW melakukan wudu demikian ketika ia masih memiliki wudu yang tidak berhadas. Wallahu alam. Jadi ia pun meminum dari air sisa wudu, karena ulama banyak mengatakan dengan air sisa wudu ini telah memberikan keberkahan di dalam air tersebut karena telah digunakan untuk bersuci, dan banyak manfaatnya yang tentunya itu adalah rahasia Allah diberikan di dalam air tersebut yang telah membersihkan dari kotoran-kotoran hadas kecil. Allah berkahi air tersebut yang telah diberikan Allah untuk digunakan di dalam wudhu ataupun digunakan untuk bersuci, tentunya memiliki suatu nilai yang lebih, sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pun meminum, dan itu telah diberikan suatu contoh oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, tentunya wudhu demikian sangat-sangat dianjurkan jika kita ingin memberi nilai di dalam kehidupan kita sebagaimana nilainya para sahabat kepada diri mereka. Di dalam kitab Hayatus Sahabah dijelaskan betapa derajat yang begitu tinggi dimiliki para sahabat, dan sahabat itu memilikinya karena tidak adanya rasa cinta kepada Rasulullah yang terbatas. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam kitab hadis Miskat ataupun di dalam penjabaran kitab syarahnya Miskatul Maswabih, yang mana di situ bagian pertama hadis mengatakan, tidaklah sempurna iman kalian sebelum kalian mencintaiku melebihi dari orang tuamu, ayahmu, bapakmu, keluargamu, dan anak-anakmu. Mencintai Rasulullah SAW melebihi dari segalanya. Dan bahkan di dalam suatu kisah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat mencintai Rasulullah SAW setelah mencintai dari dirinya sendiri. Kurang lebihnya demikian, teman-teman. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah sempurna iman seorang sebelum ia mencintaiku melebihi dari segalanya. Maka saat itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada ya Rasulullah, bahwasanya tidak ada orang yang lebih kucintai, tidak ada yang lebih kucintai daripada diriku, melainkan engkau ya Rasulullah. Maka saat itulah penyempurnaan dari iman. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW melebihi dari segalanya, mencintai agama, mencintai ilmu agama, mencintai memahami ilmu agama, mencintai yang berhubungan terhadap agama, karena Rasulullah SAW sangat-sangat mencintai perjuangan dari agama tersebut. Sehingga dalam suatu kisah, jika Rasulullah dicaci, dihina mengenai kepribadian Rasulullah dan lainnya, maka Rasulullah dengan murah untuk tidak membalasnya. Namun jika agama yang telah disakiti ataupun dihina, maka Rasulullah SAW akan marah. Begitulah buktinya kecintaan Rasulullah
kepada agama. Semoga kecintaan Rasulullah pada agama, kecintaan sahabat kepada Rasulullah, kecintaan orang saleh yang mengikuti jejak Rasulullah diberikan ke dalam tubuh kita dengarkan ini dengan senang dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita yang singkat ini memberikan manfaat motivasi pada kehidupan kita, tambah rasa cinta kepada Rasulullah, perjuangan Allah yang hubungan pada Rasulullah sebagai air wudhu tersebut yang ada kaitannya dengan suci sehingga memberi keberkahan. Rasulullah SAW telah mencontohkan beliau minum dari air tersebut dan begitu juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah meminum sisa air wudhu tersebut. Wallahu a'lam. Begitulah para sahabat radhiyallahu an telah memberikan keteladanan kepada kehidupan Rasulullah SAW, karena di setiap hal apapun ia memiliki suatu kelebihan dasar keberkahan, sebagaimana yang Sayyidina Ali karramallahu wajhah contohkan kepada sahabat tadi, yang mana ia telah melihat dari Rasulullah air bekas atau air sisa dari wudhu beliau telah minum, sebagaimana beliau juga melihat Rasulullah SAW telah meminumnya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk mengikuti jadi jejak-jejak mereka. Dan semoga jika kita diberikan kemudahan, keberkahan, tidak ada lain cara yang lebih mudah melainkan mengikuti keteladanan Rasulullah SAW, karena beliau adalah teladan yang terbaik. Kurang lebihnya saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.